Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir case-based learning, praktikum bakteriologi dan mikologi. Saya Christopher Gadi Santana dengan NIM akhir 084 dan dengan kelas B. Yang pertama yaitu case-based learning. Seorang peternak datang membawa sampel berupa feses dari ayam yang menderita mencret berwarna putih. Peternak ingin mengetahui penyebab dari infeksi yang dialami ayam miliknya. Dalam kasus ini dicurigai penyebab mencret yang dialami ayam milik peternak disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Sebelum memberikan obat untuk melakukan pengobatan ke ayam tersebut, yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah dilakukan uji untuk mengetahui apakah benar terdapat bakteri Escherichia coli penyebab penyakit mencret yang diderita ayam tersebut. Berikut ada 4 tahap uji yang harus dilakukan. Yang pertama, pembuatan media biakan dan isolasi. Yang kedua, pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Dan yang keempat, uji sensitivitas antibiotika. Alat yang digunakan, yang pertama cawan Petri, yang kedua api Bunsen, yang ketiga autoclave, yang keempat inkubator, yang kelima tabung L. Lemaitre, yang keempat ose, dan yang kelima hot plate stirrer. Dan untuk bahan yang digunakan, yang pertama feses ayam, yang kedua media emba, yang ketiga aquades. Metode kerja pada proses pembuatan media emba. Yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, menimbang eosinophilin blue agar sesuai prosedur. Dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian, serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing air media dan dilakukan penambahan aquades dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Yang ketiga, memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnet stirrer sampai media tercampur homogen. Perhatian pada saat pemanasan, jangan sampai terbentuk buih berlebih sampai meluap. Lalu tutup dengan aluminium foil atau kapas. Yang keempat, selanjutnya mensterilkan seluruh media dalam airline media tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan tekanan 1 atm dan 120 derajat Celcius. Yang kelima, setelah disterilkan dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan Petri steril secara aseptis. Dan yang keenam, selanjutnya medium yang telah dituangkan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan Petri terbalik. Media emba yang telah memadat selanjutnya siap digunakan. Jika media belum digunakan, maka media dapat disimpan di dalam kulkas steril. Berikut merupakan hasil dari pembuatan media. Yang sebelah kiri media selektif dan sebelah kanan media umum. Dalam pembahasan, bakteri merupakan golongan organisme prokaryotik atau tanpa selubung inti. Prosedur isolasi dan identifikasi diperlukan untuk mengidentifikasi mikroorganisme ini. Dalam mengisolasi dan mengidentifikasi penyakit yang menyerang anak ayam pada kasus sebelumnya, diperlukan alat dan sarana untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri. Beberapa alat diperlukan selama pembuatan media seperti 1. Cawan Petri digunakan sebagai tempat pembuatan media base. 2. Ose atau sepotong besi panjang dengan ujung membulat untuk proses inokulasi atau memindahkan media sampel ke media kultur. Yang ketiga, jarum besi yang panjang dan tajam digunakan untuk memindahkan zat padat ke dalam media cair. Yang keempat, inkubator untuk menginkubasi dan menumbuhkan mikroba pada suhu optimal yaitu 121 derajat untuk 15 menit, 115 derajat untuk 30 menit. Yang kelima, labu L-Lemaitre yang digunakan untuk mencampur, memanaskan dan mensterilkan media kultur. Yang keenam, hot plate stirrer untuk memanaskan larutan dan mengaduk larutan dengan pengaduk magnetis. Dan yang ketujuh, autoclave untuk mensterilkan alat dan perlengkapan. Selain itu, ada beberapa bahan yang diperlukan, yaitu diantaranya media base merupakan bahan untuk membuat media penumbuhan bakteri. Yang kedua, aquades merupakan cairan untuk mengecerkan serbuk media base. Dan yang ketiga, sampel merupakan bakal mikroorganisme yang akan ditemukan. Yang kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Untuk dari latar belakangnya, sampel berupa feses ayam yang dapat dijadikan petunjuk identifikasi penyebab infeksi bakteri khususnya terhadap pewarnaan bakteri yaitu pewarnaan gram. Setelah dilakukan kultur pada media biakan, akan ditemukan koloni bakteri yang dijadikan spesimen untuk pengamatan pewarnaan gram. Tujuan dari pewarnaan bakteri ini secara umum yaitu untuk mempermudah pengamatan morfologi bakteri menggunakan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri untuk melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola. Hasil dari pewarnaan gram ini yaitu menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bakteri dengan zat warna serta meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya. Alat dan bahan ada pipet tetes, isolat bakter, ose, kristal violet, Bunsen, aquades, korek api, iodin, objek gas, alkohol, pinset, saprafin, mikroskop, minyak, emersi, dan keran air. Untuk metode kerja, yang pertama yaitu pembuatan preparat. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, khususnya aquades, ose, Bunsen, objek gas, dan isolat bakteri.
Membuat preparat pada objek gelas dimulai dengan mensterilkan ose dengan bunsen lalu dioleskan 1 tetes pada objek gelas. Dilakukan dengan sterilisasi ose kembali, lalu mengambil bakteri dari koloni pada isolat bakteri, kemudian angin-anginkan, dan yang terakhir suspensikan bakteri dengan Aquades pada objek gelas lalu angin-anginkan hingga kering. Yang kedua yaitu proses pewarnaan gram. Yang pertama, setelah objek gelas kering, siapkan reagen pewarnaan gram yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan saprafin. Yang kedua, teteskan 1-2 tetes kristal violet pada preparat lalu tunggu 1-2 menit. Yang ketiga, setelah itu cuci preparat dengan air keran secara perlahan sampai larut. Aliran air pada pangkal objek gelas bukan langsung ke tangan suspensi bakteri. Yang keempat, taruh preparat lalu teteskan iodin untuk merekatkan warna dan tunggu 1-2 menit. Sama seperti sebelumnya, preparat dicuci kembali. Yang kelima, teteskan alkohol atau decolyser untuk zat peluntur 1 tetes, kemudian tunggu 30 detik lalu dicuci kembali. Teteskan saprafin 1-2 tetes, lalu tunggu 1-2 menit, kemudian cuci dan angin-anginkan hingga kering. Dan yang terakhir, lakukan pengamatan dengan mikroskop dan tambahkan minyak imersi pada preparat. Merupakan hasil dari pewarnaan gram dan pengamatan di bawah mikroskop. Dalam hasil laporan pewarnaan bakteri dari isolat feses ayam ditemukan bakteri gram negatif dengan bentuk basil yang mirip dengan bakteri Escherichia coli. Hal ini karena pada saat proses pewarnaan, bakteri ini kehilangan warna dasar utama setelah tahap dekolorisasi dan setelah pewarnaan penutup saprafin akan memberikan warna merah muda. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang umumnya ditemukan pada hewan dan manusia. Sebagian besar strain Escherichia coli adalah komersial yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi ada beberapa strain patogenik yang dapat menyebabkan kontaminasi bakteri. Pada isolat feses ayam, keberadaan Escherichia coli perlu diperhatikan karena dapat menjadi indikator kontaminasi bakteri patogenik pada ayam. Sebagian bakteri patogenik Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit pada ayam dan dapat ditularkan kepada manusia melalui konsumsi produk unggas yang terkontaminasi. Uji katalase merupakan uji biokimia untuk organisme aerobik yang memungkinkan kita melihat produksi enzim katalase pada mikroba. Hasil positif dari uji ini ditandai dengan pembentukan gelembung udara setelah penambahan alkohol pada bakteri yang telah tercelup dalam larutan hidrogen peroksida atau H2O2. Namun jika hasilnya negatif, maka tidak akan ada pembentukan gelembung udara. Ini menandakan absensnya enzim katalase dan dalam bakteri tersebut sehingga tidak terjadi dekomposisi H2O menjadi air dan oksigen. Kesimpulan pada uji pewarnaan gram dan uji katalase yaitu untuk mengidentifikasi bakteri perlu melakukan beberapa metode. Salah satunya adalah pewarnaan gram dan uji katalase. Dari hasil pewarnaan gram dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut terinfeksi bakteri Escherichia coli yang didukung dengan hasil pewarnaan gram bakteri dari koloni bakteri biakan sampel feses ayam. Hasil pewarnaan gram didapatkan gram negatif yang berbentuk koko basil. Yang ketiga yaitu uji identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Untuk latar belakangnya, sampel berupa feses dari ayam peternak yang dapat dijadikan petunjuk identifikasi penyebab infeksi bakteri. Identifikasi bakteri merupakan lanjutan dari identifikasi bakteri yang bertujuan untuk mengetahui sifat biokimia bakteri dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Setelah dilakukan pemupukan pada media, nantinya akan ditemukan penciri khusus yang dijadikan acuan positif atau negatif sifat biokimia. Dalam percobaan identifikasi bakteri, terdapat beberapa media atau golongan acetobacteria yang digunakan seperti TSI agar atau triple sugar iron, SEM, medium sulfite hydroxylity, MRVP, medium atau methyl red phosphorus, simon citrat agar, dan uji gula-gula pada glukosa. Kerja yang pertama yaitu pembuatan isolat bakteri, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan khususnya media EMBA, media Na, isolat bakteri yang telah tumbuh koloni, ose, dan bunsen. Disinfektan seluruhnya menggunakan alkohol 70%. Sterilisasi ose menggunakan bunsen dan angin-anginkan lalu ambil sedikit koloni bakteri dari isolat bakteri. Strip pada media EMBA dan media Na lalu inkubasi media selama 24 jam. Yang kedua, proses uji biokimia. Uji yang pertama yaitu triple sugar iron atau TSI. Panaskan ose atau jarum needle, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan ose, lalu tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemakaian. Yang kedua ada uji sim medium. Panaskan ose jarum, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium sim. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam,
Lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan untuk melihat ada tidaknya produksi idle, maka biarkan bakteri dideteksi dengan reagen Ehrlich atau Corvex. Uji yang ketiga yaitu MFVP medium. Panaskan ose jarum, tunggu sampai dingin, ambil biarkan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan ose ke dalam medium. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Biarkan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung, ditetesi dengan reagen MR dan tabung yang lain dengan reagen VP. Lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Dan yang keempat, uji Simon citrat agar. Panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biarkan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan ose mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Dan yang terakhir yaitu uji gula-gula. Panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biarkan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium glukosa. Dengan cara yang sama, tanam pada medium laktosa dan sebagainya. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Apakah hasil dari uji biokimia dan uji gula-gula? Pembahasannya, pada media TSAI terdapat bagian tegak atau bulat dan miring selain untuk pertumbuhan bakteri. Apabila hasilnya negatif, didapatkan media agar tidak terangkat. Hal tersebut karena tidak menghasilkan gas CO2 dan H2. Tidak ada perubahan warna pada media, bakteri tidak memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Dan tidak ditemukan adanya pertumbuhan pada bekas tusukan dan permukaan miring. Yang kedua, pada media sulfite idle motility atau SIM. Untuk mengetahui sifat bakteri dalam memproduksi sulfite idle dan motilitisnya, hasil dari pengamatan terdapat cincin berwarna merah kehitaman dan bakteri tidak menyebar dalam media, atau non-motil, tidak punya flagella, dan hanya beberapa bekas tusukan saja. Yang ketiga, pada media MRVP, pada pengamatan hasilnya yaitu negatif. Hal ini dapat terjadi karena bakteri tidak cukup menghasilkan asam untuk menurunkan pH dan merubah warna media menjadi merah. Hasil positif dapat diamati apabila pada pengujian reagen MR berubah warna menjadi merah. Yang keempat, pada media SGA, positif apabila terjadi perubahan media menjadi warna biru. Perubahan warna tersebut dapat terjadi karena bakteri memanfaatkan citrat sebagai sumber karbon. Dan yang kelima, pada uji glukosa, didapatkan hasil negatif yang tidak adanya pengeruhan atau tidak ada perubahan pada media. Uji gula menggunakan tabung Durham untuk mengetahui adanya gas hasil fermentasi pada tabung kecil di dalamnya. Kesimpulan dari uji ini, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, hasil uji biokimia dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab infeksi bakteri pada ayam, yakni media TSEA. Uji menggunakan media ini hasilnya negatif, dan bakteri yang diuji tidak dapat memfermentasi gula apapun. Yang kedua, media SIM. Uji ini teridentifikasi positif Escherichia coli dengan produksi idle yang positif ditandai dengan adanya cincin berwarna merah dan motility yang terdapat pertumbuhan pada bekas tusukan saja menunjukkan tidak adanya flagella. Yang ketiga, media MRVP. Hasil uji negatif. Hal ini dikarenakan bakteri yang diuji tidak mampu memfermentasi gula dengan cara campuran dan tidak menghasilkan cukup asam. Dan yang keempat, media SGA teridentifikasi negatif Escherichia coli karena media yang tetap berwarna hijau. Dan yang terakhir, media glukosa teridentifikasi negatif karena warnanya yang tetap atau tidak ada perubahan pada media. Berikutnya merupakan uji sensitivitas antibiotika. Prosedurnya, yang pertama, inokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni. Yang kedua, inkubasi perbenihan pada suhu 30 derajat Celcius selama 2-5 jam. Yang ketiga, amati lalu cocokkan dengan kekeruan Macfarlane 0,5. Yang keempat, jika sudah cocok, swab steril lalu tanam dengan diusapkan ke seluruh MHA plate. Ambil paper dish, tempelkan pada permukaan dengan jarak 2 cm dari tiap plate. Amati lalu ukur diameter Killing zone pada tiap paper dish. Cocokkan Killing zone dengan standar yang ada. Lalu catat pola kepekaan masing-masing antibiotika. Hasil dari uji sensitivitas antibiotika, yang mana doxycycline mempunyai diameter 23 mm, bacitracin 20 mm, streptomycin 25 mm, dan chloraphenicol 24 mm. Bahasannya, uji sensitivitas antibiotik dilakukan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik, serta untuk mengetahui efektivitas suatu antibiotik dalam membunuh bakteri dengan mengkategorikan menjadi sensitif atau peka, intermediate, dan resisten. Untuk tingkat resistensi, jika terdapat zone di sekitar cakram atau Killing zone, itu berarti sensitif terdapat antibiotik, dan jika bakteri tumbuh hingga tepi cakram menunjukkan resisten terhadap antibiotik.